Malaysia lebay banget. Bendera dibalik langsung main lapor. Lupa apa kalau dulu bendera Indonesia juga pernah dibalik. Federasi Sepak Bola Malaysia telah mengambil langkah serius dengan melaporkan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh sebagian supporter Indonesia. Laporan ini ditujukan kepada Federasi Sepak Bola ASEAN dan Konfederasi Sepak Bola Asia menyusul insiden yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau gugur ya jangan iri dong, pakai bawa-bawa lapor masalah segala. Tuh ngaca dulu dong, kalau memang iri, evaluasi timnas sendiri, jangan bawa-bawa timnas Indonesia. Negara seberang telah membuat kesalahan kepada negara kita. Ini baru-baru je terjadi. Okey, baru-baru ni berlangsung satu pertandingan bola sepak di bawah umur 23 yang berlangsung di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan semasa pertandingan bola sepak ini, sekumpulan penyokong Indonesia telah membawa jalur gemilang dan mereka telah menconteng jalur gemilang kita dan menterbalikkan jalur gemilang ini. Dia orang menterbalikkan bendera negara kita. Aku tak tahu apa motif mereka ni. Dan hari ini FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, telah membuat laporan kepada AFC dan AFF tentang kejadian ini. Dan sampai setakat hari ini aku belum jumpa lagi perkataan permohonan minta maaf kepada kita. Mereka tak pernah lagi nak minta maaf kepada kita selepas kejadian ini. Dan aku harap FAM tegas dalam isu ni. Itulah korang. Siapa suruh terbalikkan bendera Malaysia lagi? Lepas tu siap tanda pangkas sekali. Sekarang supporter-supporter fan Indonesia disangsi oleh FIFA. Pihak FAM sekarang sedang berurusan dengan AFC disebabkan ulah korang ni. Kepada fan-fan Konoha Indonesia, lagi satu janganlah kau sampai fanatik sangat. Ini sukan je pun. Sekarang korang dapat malu dah. Kesian Eric Thohir tu dapat malu disebabkan ulah korang. Jadi aku tak tahu lah, mungkin supporter-supporter Indonesia takkan boleh masuk stadium lagi. Percayalah cakap aku. Okay guys, Indonesia sekali lagi akan disangsi oleh FIFA akibat daripada gambar dekat atas ni. Okay, persoalannya sekarang ni, mana pihak pengurusan? Okay, sepatutnya dah nampak benda ni berlaku, dia harus mengambil langkah segera. Sedangkan dalam video-video yang aku tengok, siap berarak di sekitar stadium dengan bendera Malaysia yang dipangkah dan juga terbalik. Ini adalah satu penghinaan yang paling besar untuk sesebuah negara. FIFA pasti akan ambil tindakan ke atas pasukan Indonesia. Indonesia duk sibuk, duk kata Malaysia kena sanksi, Malaysia kena sanksi sebabkan pemain naturalisasi. Ambil kau, sekarang ni kau pula kena sanksi. Ini nyata, bukti ada, semua ada. So, FAM, kalau kau tak ambil tindakan, kau jangan duduk sebagai pemimpin FAM. Ini adalah maruah negara kita, okey? So, buat laporan ke FIFA. Pastikan pihak yang bertanggungjawab harus mengambil tanggungjawab ini. Okay? Terutama sekali pihak PSSI. Okay, kenapa tak ambil tindakan awal? Kalau dah nampak benda ni, sepatutnya wakil PSSI mengambil langkah awal untuk merampas bendera tersebut. Tapi tidak, sehingga akhir perlawanan bendera itu berkibar sepanjang perlawanan dengan penghinaan yang jelas untuk negara orang lain. So, FAM buat kerja, okey? Dan saya yakin memang FIFA akan ambil tindakan ke atas Indonesia. Sekali lagi, Indonesia bakal disangsi oleh FIFA. Ada 3 perkara kes pertemuan Indonesia-Malaysia bawah 23 tahun yang saya nak ulas. Pertama, Aisar Khalid ditolak mentah-mentah untuk bergambar dengan Ultras Indonesia. Tahniah penyokong Indonesia kerana garang di padang dan menunjukkan bahawa anda berkuasa di negara anda. Pertemuan Malaysia dan Indonesia adalah pertemuan di tahap yang tertinggi. Mana boleh engkau bertolak ansur? Dahlah dalam stadium beradu. Perang psikologi perlu berterusan. Sekali lagi tahniah Indonesia. Kedua, penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh penyokong Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat tak profesional dan provokasi melampau. Malaysia harus hantar bantahan kepada FIFA dan diharapkan Indonesia boleh hukum pelakunya. Benda ni tak elok untuk hubungan dua hala.
Saya tak ada masalah Atras Indonesia nak bu dan ejek Malaysia, sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Dan yang terakhir ialah sorakan Upin Ipin. Ya. Sekali lagi, tahniah penyokong Indonesia kerana terus-menerus memberi perang psikologi terhadap pasukan lawan. Dan diharapkan Malaysia boleh buat benda yang sama. Ini provokasi yang positif. Tahniah Indonesia kerana berjaya menyekat kemarahan Malaysia. Dalam dunia olahraga, bendera adalah lambang kehormatan, simbol yang mewakili sejarah, identitas, dan rasa nasionalisme, tapi kadang saat ego dan fanatisme berbicara lebih lantang daripada logika, bendera pun bisa jadi bahan sensasi. Baru-baru ini, dalam ajang IF U23 beredar video bendera Malaysia dibalik oleh oknum supporter Indonesia. Langsung ramai Federasi Malaysia lapor ke EFF Media, sana ribut narasinya jelas. Katanya ini penghinaan terhadap simbol negara. Tapi sebentar, apakah kalian sudah lupa Asia Games 2017 di Kuala Lumpur? Saat itu bendera Indonesia dicetak terbalik di buku panduan resmi merah putih menjadi putih merah. Dan itu bukan ulah supporter, bukan aksi spontan, tapi kelalaian panitia resmi penyelenggara negara. Mereka minta maaf, katanya cuma salah teknis. Kami di Indonesia tersinggung, tapi kami terima. Tapi sekarang ketika bendera kalian yang dibalik mendadak semua berdiri, teriak lapor sana sini, penghinaan terhadap negara, harus dihukum berat. Ada yang bertanya, apakah FIFA akan menghukum? Apakah PSSI akan kena sanksi? Mari kita bicara logika. Ini bukan turnamen resmi FIFA AFF U23, bukan kalender resmi FIFA, dan insidennya pun bukan dari federasi, bukan dari panitia, tapi dari oknum supporter. Jadi apakah FIFA akan turun tangan? Tidak. Kecuali jika kejadian ini terorganisir atau dibiarkan tanpa tindakan, tapi biasanya FIFA hanya akan bergerak kalau federasi lokal terlibat, atau jika ini berkembang jadi pelanggaran etika. Lucu rasanya. Kalau dulu kalian minta kami maklum, tapi sekarang malah lapor ke AFF, ke EFC, bahkan ke FIFA. Standar ganda ini sudah terlalu jelas. Kami ingat tahun 2017, bendera kami dibalik di dokumen resmi. Kami tidak lapor ke FIFA, kami tidak minta Malaysia didiskualifikasi, kami hanya minta dihormati, kami hanya minta maaf dan pengakuan. Dan kami dapat itu, kami diam. Tapi sekarang, baru satu spanduk terbalik, sudah dianggap penghinaan besar. Bendera memang simbol negara, tapi jangan dijadikan alat politik emosi. Kalau ingin dihormati, belajarlah menghormati lebih dulu. Kalau ingin simbol, kalian dijaga. Jangan pernah menyepelekan simbol negara orang lain. Kami tahu supporter Indonesia tidak sempurna, tapi jangan pura-pura lupa. Kami juga tahu siapa yang pertama membalik bendera siapa. Masalah ini bisa selesai dengan bijak. Keamanan bisa menertibkan panitia, bisa mengklarifikasi. Tapi kalau ini terus digoreng, dijadikan bahan sensasi, maka kami juga punya suara. Kami tidak akan membalas, tapi jangan anggap kami lupa. Bendera itu sakral, tapi juga bisa jadi cermin yang menunjukkan siapa yang paling cepat tersinggung dan siapa yang paling cepat melupakan sejarah. Bukan SEA Games 2017 di Malaysia, guys. Namun insiden saat itu kasusnya agak berbeda karena pada saat itu pihak penyelenggara SEA Games ini mencetak bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 ini dalam posisi terbalik. Hal tersebut juga kala itu membuat suasana menjadi memanas, guys. Sampai pihak penyelenggara SEA Games 2017 di Malaysia ini harus merevisi dan mencetak ulang buku panduan SEA Games tersebut. Dan menurut gue pribadi ini memang kesalahannya cukup fatal dan tidak profesional. Mengingat ini adalah ajang antar bangsa yaitu SEA Games gitu ya, bukan ajang antar RW yang dimana seharusnya para penyelenggaranya ini cukup profesional dan cukup kompeten untuk melakukan tugasnya. Jadi kalau insiden ini terjadi karena unsur kelalaian para penyelenggara, ini menurut gue ini keterlaluan ya. Tapi kalau misalkan ini memang disengaja karena ada visi atau maksud tertentu ya kita nggak tahu juga ya. Gimana menurut kalian, hal seperti ini memang murni keteledoran atau memang ada maksud lain? Hari ini aku nak ngebahas bendera Malaysia yang sudah dibalik oleh oknum supporter di GBK, Jo. Baik. Saat pertandingan Indonesia melawan Malaysia di Stadion GBK, ada kejadian yang mungkin buat rakyat Malaysia marah, yaitu adalah bendera mereka itu sudah dibalik oleh oknum supporter di Stadion GBK. Dan banyak yang reaksi Malaysia yang sangat tidak senang dengan kejadian itu. Nah, ada yang bertanya dengan aku, macam mana bang tanggapan kau dengan bendera Malaysia yang dibalik di GBK itu? Jawaban aku, aku sangat tidak setuju. Karena biar bagaimanapun yang namanya bendera itu adalah marwah dari sebuah negara, baik itu Indonesia ataupun Malaysia. Tapi ketidaksetujuan aku nih, apabila kejadian di SEA Games 2017 yang mana Malaysia menjadi tuan rumah, misalnya dia juga tidak ngebalik bendera Indonesia, itu tidak pernah terjadi. Jadi intinya gini, kalau seandainya di SEA Games 2017 Malaysia juga tidak membalikkan bendera Indonesia, maka di sini aku adalah orang yang sangat tidak setuju dengan pembalikan bendera Malaysia di GBK.
Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia bendera Indonesia dibalik, maka jawaban aku atau tanggapan aku tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK adalah aku tidak peduli. Bukan aku tidak setuju, tapi aku tidak peduli. Kenapa aku tidak peduli? Karena di sini aku cuman mau mengaplikasikan diri aku sebagai orang Malaysia yang dulu pada saat 2017 di saat SEA Games berlangsung, yang mana bendera Indonesia itu dibalik, sebagian besar dari rakyat Malaysia itu sama sekali tidak peduli. Maka sekarang ketika pertanyaan itu ditanya dengan aku, Bang, macam mana tanggapan kau tentang bendera Malaysia yang dibalik di GBK pada saat Mandiri Cup kemarin? Jawaban aku adalah aku tidak peduli. Dan di sini aku cuma pengen rakyat Malaysia merasain apa yang dirasain oleh rakyat Indonesia di tahun 2017 kemarin tuh, yang mana dengan mudahnya kamu ngebalikin bendera Indonesia, dan sekarang kamu rasain lah macam mana pedihnya bendera kita dibalik. Karena yaitu tadi, bendera adalah marwah dari setiap negara, dan menurut aku ini adalah impas, tidak perlu lagi diperdebatkan, karena sejatinya asap tidak bakalan ada kalau tidak ada api. Tapi sekali lagi aku bilang, kalau seandainya kejadian di tahun 2017 kemarin tuh sama sekali tidak ada insiden pembalikan bendera Indonesia, maka aku adalah orang yang paling tidak setuju dengan kejadian pembalikan bendera Malaysia di GBK. Tapi lantaran di tahun 2017 pada saat SEA Games di Malaysia bendera Indonesia itu sudah dibalik, maka di sini aku adalah orang yang paling tidak peduli ketika melihat bendera Malaysia dibalik di GBK. Oke, mungkin cukup jelas penjelasan aku tidak panjang lebar. Assalamualaikum.